Pemuda ini tengah berjalan di malam hari hingga ia melewati apartemen teman perempuannya. Ia menemukan pintu yang sedikit menganga. Pemuda ini pun penasaran dan memilih masuk ke dalam. Tapi saat ia masuk, ia terkejut melihat 4 penjahat merampok teman perempuannya. Para bandit yang mengetahui itu langsung mengejarnya. Mereka tak mau ada saksi mata atas kejahatan mereka. Pemuda itu mencoba meminta pertolongan dengan menelpon polisi. Namun salah seorang di antaranya melepaskan tembakan. Tembakan itu menembus handphone dan kepala pemuda itu. Ia jatuh terkapar. Namun beruntung, setelah menjalani serangkaian operasi, si pemuda berhasil selamat. Meskipun menurut dokter ada sisa chip handphone yang masih tertanam di kepalanya. Chip itu terbawa peluru yang juga menembus kepala pemuda itu. Dan kabar buruknya, dokter tak bisa mengambil chip itu karena jika diambil, maka operasi yang dijalankan kemungkinan besar tak akan berhasil. Setelah menjalani perawatan yang cukup lama di rumah sakit, pemuda ini pun pulang ke rumah dan mulai kembali ke aktivitas sehari-hari. Namun ia mulai merasakan hal aneh. Ia seperti bisa mendengar percakapan semua orang walaupun di telepon. Dia juga bisa melihat trafik data hanya dengan melihat sebuah modem. Hari demi hari kemampuannya makin bertambah. Suatu hari ia mengunjungi teman wanitanya dan meminta maaf karena tak bisa menolong. Ia pun berjanji akan mengungkap siapa pelaku yang telah menyakiti teman perempuannya itu. Setelah selamat dari kematian, pemuda ini mulai merasakan kekuatan di dalam dirinya. Kekuatan yang terus bertambah-tambah. Ia bisa melihat data komputer. Ia melihat semua data percakapan dan trafik perdagangan setiap harinya. Dan semua hal-hal hebat lainnya. Ia bahkan bisa melihat sesuatu dari kejauhan. Ia juga bisa menghack sebuah mobil. Membuat orang-orang di dalamnya terkunci. Dan membuat mobil itu terbakar. Ia pun bisa melacak keberadaan orang-orang yang ingin ia ketahui. Bahkan ia bisa mengosongkan rekening seseorang hanya dalam 1 malam. Dan orang itu bisa berubah menjadi bangkrut seketika. Meski memiliki kekuatan hebat, pemuda ini mulai merasa tidak nyaman dan khawatir dengan keselamatan orang-orang di sekelilingnya. Ia pun menemui dokter untuk meminta agar chip di kepalanya diangkat. Tapi dokter menjelaskan hal itu mustahil dilakukan karena jika dipaksakan ia tak akan selamat. Saat pulang ke rumah, ia menemukan para penjahat sudah menyandera neneknya. Identitasnya kini sudah terbongkar. Tak hanya itu, para bandit pun menyandera teman wanitanya. Dan jika ingin orang-orang yang dikasihinya selamat, si pemuda harus mengisi rekening bos bandit itu dengan kekuatannya. Karena tak ada pilihan, ia pun terpaksa melakukannya. Ia menghack sistem keuangan bank lalu mentransfernya ke rekening bos bandit itu. Tapi di sela-sela itu, ia juga menelpon polisi dan menunjukkan posisi pacarnya yang disekap. Saat polisi datang, sayangnya para bandit berhasil kabur. Dan tak lama kemudian ia pun dibawa oleh para bandit. Bos bandit itu terus memerintahkannya untuk mengisi rekeningnya. Tapi kali ini ia membakar HP itu dengan kekuatannya. Ia pun meledakkan pistol bandit-bandit itu dengan kekuatannya. Ia pun harus berhadapan dengan si bos bandit. Tapi si bos bandit tak bisa berbuat apa-apa. Saat pemuda itu mengeluarkan semua kekuatannya, ia melepaskan semua gelombang getaran yang sangat kuat hingga membuat si bos bandit terpental, bahkan tewas seketika. Beruntung usai kejadian, nyawa pemuda itu masih bisa terselamatkan.